Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandra Agusta Putra, NIM 12110110375. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1B. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistematika dan model artikel ilmiah. Membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat penting dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan sekaligus mengomunikasikannya di berbagai forum. Artikel ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual, dan masih banyak lagi artikel lainnya. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Menurut Rifai, artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik. Sedangkan artikel populer tidak terlalu terikat pada konvensi. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Menurut Cargill dan O'Connor serta Lin dan Evans mengisyaratkan bahwa struktur teks artikel penelitian menunjukkan struktur berpikir dan tahapan-tahapan pembabakan yang jelas. Menurut Wiratno, struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang memanfaatkan sedikit kata. Struktur teks artikel ilmiah populer adalah struktur teks eksposisi atau diskusi yang tidak mengandung abstrak. Menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, dan setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Keterkaitan antar genre makro dan genre mikro di dalamnya seperti itu dinamakan hubungan genre. Hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil,
pembahasan, dan simpulan. Setiap tahapan pada struktur teks terdapat gugusan tulisan yang dinyatakan dalam bentuk paragraf. Gugusan tulisan itu membentuk satu kesatuan yang menggambarkan fungsi retoris pada bab-bab yang dimaksud. Struktur teks pada artikel penelitian maupun struktur teks yang terdapat pada artikel konseptual belum mencakup judul artikel, daftar pustaka, dan lampiran. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual, akan tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Menganalisis pentingnya teks, artikel ilmiah, dan media publikasinya. Materi yang dipelajari tentang pentingnya artikel ilmiah yaitu dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan itu dengan lebih mudah, dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, ada dua keuntungan yang diperoleh sekaligus. Yang pertama yaitu akan lebih mudah membaca artikel ilmiah. Yang kedua, dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokal karya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.